Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin SPD MPD CGP Bone Angkatan 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.3.A.7, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Hal-hal yang menarik yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini, dan bagaimana benang merah yang bisa Anda tarik dari keterkaitan antar materi dalam modul 3.3. Pada pembelajaran ini, yang menarik setelah mempelajari program yang berdampak pada murid adalah bahwa ketika menentukan dan merancang sebuah program, tidak cukup hanya pada tahap merancang saja, tetapi juga perlu melakukan model MLR atau monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. MLR merupakan akronim dari monitoring. Monitoring dan evaluasi adalah suatu aktivitas yang sangat penting untuk mendukung tercapainya suatu tujuan dari proyek atau program yang dilakukan. Kirsty Hobson dalam buku yang berjudul A Step by Step Guide to Monitor and Evaluation, Hobson dan kawan-kawan menjelaskan bahwa monitoring adalah suatu proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Yang kedua, evaluation. Evaluation atau evaluasi adalah sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada suatu proyek atau program yang telah selesai. Biasanya, kegiatan evaluasi melibatkan penilai luar yang independen. Yang ketiga adalah learning atau pembelajaran. Learning digunakan untuk berpikir dan merefleksikan situasi dan membantu menyusun refleksi tertulis. Yang terakhir adalah reporting atau laporan. Laporan merupakan pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan masalah persoalan. Selain itu, hal-hal baru juga bisa ditemukan dalam proses pembelajaran tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, yaitu adanya suatu pertimbangan dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid berupa manajemen risiko. Manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan, penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Melalui adanya manajemen risiko, kita bisa meminimalisir hambatan yang mungkin terjadi menjadi suatu penyebab sehingga kegiatan tidak berjalan dengan lancar. Risiko merupakan sesuatu yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Beberapa tipe risiko di lembaga pendidikan meliputi risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko pemenuhan, dan risiko reputasi. Pertanyaan kedua, apakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Pada pembelajaran di modul 3.2, kita telah mempelajari tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, memetakan kekuatan yang dimiliki sekolah sebagai salah satu sumber daya melalui 7 modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Ketujuh modal utama ini menjadi kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan usaha perbaikan komunitas sekolah. Berdasarkan pemetaan sumber daya tersebut,
kita bisa memanfaatkan modal tertentu untuk merancang program sekolah yang berdampak pada murid. Seperti pada program mendesain ruang kelas yang menyenangkan. Guru kelas meminta partisipasi aktif orang tua dan memetakan kondisi kelas yang diharapkan oleh murid sehingga mereka nyaman dalam kelas. Pertanyaan ketiga, adakah materi dalam modul lain atau paket modul lain yang berhubungan dengan materi dalam modul 3.3 ini? Jabarkan jika ada. Modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid, saling berhubungan dengan materi lain, yaitu pada modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana kita bisa merancang suatu program yang berdampak pada murid dengan melihat hasil dari pemetaan pada 7 modal utama yang dimiliki sekolah. Kemudian, pada modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita bisa mengambil pembelajaran untuk meningkatkan perbaikan pembelajaran melalui rancangan program kegiatan tertentu. Terpenting dari hubungan antar modul di 3.3 ini adalah sebagai implementasi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang menjadikan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pertanyaan terakhir, bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai guru penggerak? Beberapa peran sebagai guru penggerak seperti mendorong prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, mengembangkan diri secara aktif, mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, menjadi pelatih bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Sangat berkaitan erat dengan kegiatan berkolaborasi bersama komunitas sekolah, membuat rancangan dan pengelolaan program yang berdampak pada murid dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sekolah berdasarkan hasil pemetaan 7 modal aset utama serta mengambil pelajaran ketika melakukan pengambilan keputusan. Maka kita telah mengimplementasikan filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dan berupaya untuk terus melakukan perbaikan pembelajaran dan ekosistem sekolah menuju well-being dan merdeka belajar sebagaimana yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara.